Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan terkait hasil laporan akhir dari mata kuliah pengelolaan lahan kering dengan judul Permakultur Perkarangan Rumah Kepala Desa di Desa Penajuk, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Dan sini kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Zulfikar Rasyidul Lubis dengan NIM akhir 085 dan rekan-rekan saya Siti Aliyah dengan NIM akhir 026 dan Istiqomah NIM akhir 046 dan terakhir Aisyah Al Humairo NIM akhir 157. Baik, kami akan lanjut dengan rekan-rekan saya yang mempresentasikan. Baik, di Silakan. sini ada daftar keinginan pemilik lahan. Nama Beni, jenis kelamin laki-laki, usia 39 tahun, tingkat pendidikan SMA, pekerjaan utama kepala desa, pekerjaan tambahan dagang sapi, jumlah tanggungan keluarga yaitu 2, untuk nomor HP-nya yaitu 0881249624 Untuk alamat rumah Pak Beni yaitu di Jalan Mercusuar, Desa Penarju, Kecamatan Soja, Kabupaten Bakalan. Luas lahan perkarangan Pak Beni yaitu sekitar 2.000 meter persegi. Kondisi geografis Desa Penaju yaitu Desa Penaju terletak di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Secara geografis desa ini berada di dataran rendah dengan ketinggian rata-rata sekitar 10-25 meter di atas permukaan laut. Desa ini dikelilingi oleh lahan pertanian yang sebagian besar digunakan untuk pertanian padi, jagung, dan tanaman palawija lainnya. Kondisi iklim di Desa Penaju umumnya tropis dengan 2 musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Infrastruktur di desa ini cukup baik dengan akses jalan yang menghubungkan ke pusat Kabupaten Bangkalan. Nah, di sini ada tujuan pemanfaatan lahan. Yang pertama, pendapatan tambahan hasil dari perkarangan dapat dijual untuk mendapatkan pendapatan tambahan bagi keluarga. Kondisi saat ini terdapat kandang sapi, rumput, dan pohon pisang, ada 2 pohon pepaya. Harapan ke depannya yaitu menjadi perkarangan yang menghasilkan ekonomi. Daftar komoditas yang ingin ditanam yaitu memfokuskan untuk menanam tanaman hidroponik seperti sawi, kangkung, menambah pohon pisang, menambah pohon papaya, kolam lele, dan lain-lain. Untuk yang kedua yaitu penyediaan pakan ternak sapi. Ditanami rumput sebagai pakan ternak sapi menjadi bahan pakan ternak sapi, bisa menanam tanaman alfalfa untuk pakan sapi. Dan di sini ada dokumentasi bisa diakses melalui link Google Drive sebagai berikut. Lalu di sini juga ada layout exiting. Untuk keterangannya ada pohon pisang, tanaman rumput, dan kandang sapi. Untuk tujuan pemanfaatan perkarangan, di sini ada ekonomi, memenuhi kebutuhan sehari-hari, konservasi lingkungan, hobi dan kesenangan, pendidikan dan penelitian, menjaga ketersediaan pangan dan ketahanan pangan, menghasilkan produk pertanian organik atau berkelanjutan, menyediakan kebutuhan pakan ternak. Untuk selanjutnya dibalas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu form 2 analisis tapa atau set analisis. Untuk contoh sains tapa atau analisis pada lahan ditanami kangkung, sawi, dan alfalfa, yaitu yang pertama pola-pola mikro, matahari. Intensitas matahari cukup tinggi karena jika intensitas cahaya terlalu rendah, tanaman mungkin akan tumbuh dengan lambat. Ya, yang kedua, tanaman kangkung, sawi, pohon pisang, pohon pepaya, dan alfalfa membutuhkan cahaya matahari yang cukup. Kedua, angin. Kecepatan dan arah angin lokal juga memainkan peran penting dalam pola mikro angin. Angin membantu dalam pertukaran gas menggunakan karbon dioksida dan pelepasan oksigen. Air, lalu yang selanjutnya air. Yang pertama sebagai media untuk transportasi nutrisi esensial pertumbuhan kangkung, sawi, pohon pisang, dan pohon pepaya, dan alfalfa. Yang kedua berperan dalam pembentukan jaringan dan sel-sel baru dan membantu proses pembelahan sel. Yang ketiga vegetasi bunga pada tanaman kangkung, sawi, pohon pisang, pepaya, dan alfalfa berperan dalam reproduksi tanaman. Adanya proses transpirasi dan pendingingan pada daun tanaman kangkung. Lalu untuk pola-pola makro, yang pertama iklim, yang pertama kondisi iklim pada lingkungan desa sesuai dengan tanaman ditanam. Yang kedua lahan pekarangan termasuk dalam wilayah lahan kering. Topografi yang pertama, bentuk dan lahan pekarangan di sekitar dataran rendah kurang akan air, banyaknya penanaman persawahan di sekitar pekarangan, lalu infrastruktur, akses jalan dinilai mudah dilalui. Telah tersedianya jaringan listrik.
aktivitas manusianya, adanya pemukiman, tidak adanya potensi konflik, lalu penting untuk memastikan tanaman pakan ternak mendapat sinar matahari. Lalu untuk rekomendasi berdasarkan salah satu contoh budidaya campuran atau tumpang sari ini adalah budidaya jagung dan cabai rawit. Jagung adalah salah satu jenis tanaman bahan pakan pokok sumber karbohidrat pengganti nasi. Yang kedua, cara kreatif dijuangkan oleh petani di desa Buai, Kecamatan Watsan Pulau, Kabupaten Sidrap dalam budidaya pisang Cavendish dengan menerapkan sistem tumpang sari, yaitu campuran pisang Cavendish dengan kacang tanah. Baik, dilanjut dengan saya untuk analisis fungsional atau fungsional analisis. Nah, dari ini berikut contoh analisis tapak site analisis adalah hanya ingin ditanam tanaman alfalfa dengan tujuan penanaman tersebut penyediaan pakan ternak sapi. Nah, untuk dari akses ini sendiri ada untuk gambar ini kita ada untuk perkarangan dari Pak Beni ini ada jalan keluar masuknya ke perkarangan dan halaman rumah ini untuk akses jalanannya dan jalan masuk dan keluar perkarangan. Untuk struktur existingnya ini di sini ada kandang sapi dan di mana ini dari tampak depan dan samping. Terus utilitas dan layanan ini terdapat tandon air di belakang kandang sapi untuk mengalirkan air. Dan kita bagian di sini dilanjut dengan penggunaan lahan sekitar. Di sini pemukiman dan pertanian ini dan tidak ada industri dan peraturan dan pembatasan tidak ada, potensi integrasinya tandon air. Dan terus yang terakhir itu kebutuhan pengguna kedepannya akan menanam tanaman alfalfa di sekitar kandang sapi untuk makanan sapi. Baik, selanjutnya detail design development. Berikut gambar rekomendasi layout desain lahan dengan penjelasan zona 1 terdapat akses jalan untuk menuju pekarangan yang lebih luas dan ada rumah. Lalu zona 2, di belakang kandang terdapat tandon air yang digambarkan warna biru. Zona 3 ditanami pohon pisang di samping kandang sapi dan belakang rumah. Zona 4, di samping kandang sapi ditanami tanaman alfalfa sebagai pakan ternak sapi. Lalu zona 5 di depan kandang sapi di setiap sampingnya terdapat tanaman hidroponik sawi dan kangkung. Zona 6 pada samping hidroponik dan kandang sapi terdapat kolam lele. Zona 7 pada depan halaman rumah utama terdapat tambahan tanaman pepaya dan rumput untuk penghijauan. Dan zona 8 terdapat tanaman hidroponik sawi dan kangkung. Hal ini untuk memanfaatkan kondisi pekarangan agar berfungsi dengan baik. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan untuk presentasi dari laporan akhir dengan mata kuliah pengelolaan kering. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.